Halo, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini aku mau bahas ya, aplikasi apa aja yang punya DC lapangan ya. Nah, soalnya dari teman-teman banyak yang nanyain aplikasi apa aja yang punya DC lapangan ya, yang datang ke rumah kalian. Atau misalkan kamu gagal bayar, mungkin aplikasi tersebut akan datang ke rumah ya, langsung ke alamat sesuai dengan KTP ya. Soalnya dari teman-teman mungkin ada yang gagal bayar, mungkin kalian bingung ini aplikasi datang nggak, akan seperti itu. Datang ke rumah kan kalian pasti apa ya, was-was atau gimana. Oke, makanya di video kali ini aku mau jelasin ya kalian semua aplikasi apa aja sih yang datang ke rumah ya, yang punya DC lapangan. Oke, buat kalian yang baru gabung di channel aku, jangan lupa subscribe ya, dan juga kasih like agar channel saya lebih berkembang dan saya lebih bersemangat untuk upload video setiap hari seputar aplikasi pinjaman online ya. Jadi kalian bisa dapat informasi seputar pinjaman online dari aku ya. Oke, kita lanjut. Sebetulnya sih kalau total fintech lending berizin dan terdaftar di OJK itu semuanya itu ada 164 ya. Cuman yang legalitasnya terdaftar dan berizin itu baru 25 ya. Dan selebihnya terdaftar cuman masih dalam proses antrian ya, seperti itu. Jadi nggak semuanya itu 164 itu sudah legalitasnya itu sudah berizin, itu belum ya. Yang selebihnya itu masih dalam proses antrian ya. Oke, untuk aplikasi yang pertama yang punya DC lapangan itu ada Kredit Pintar ya teman-teman. Kalau kamu pinjam di Kredit Pintar, kemungkinan kalau kamu gagal bayar itu Kredit Pintar bakal datang ke rumah kamu ya. Tapi untuk kepastiannya berapa bulan itu sih nggak tentu ya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin lebih ya. Soalnya ada yang komentar di channel aku, katanya dia gagal di Kredit Pintar itu 2 bulan DC-nya itu udah datang ke rumah ya. Mungkin dia tuh gagal bayar total, mungkinnya sama sekali belum bayar cicilan gitu, seperti itu. Kenapa Kredit Pintar punya DC lapangan? Karena Kredit Pintar itu dalam naungan Bank BTPN ya. Jadi dia kerjasama dengan Bank BTPN, makanya dia punya DC lapangan. Dan dia punya kantor cabang di setiap wilayah ya. Mungkin di wilayah kamu Kredit Pintar punya cabang wilayah, jadi dia punya DC lapangan untuk nyari nasabahnya yang gagal bayar ya. Oke, untuk yang kedua itu ada Aku Laku ya teman-teman. Kalau kamu gagal bayar di Aku Laku, itu Aku Laku punya DC lapangan ya. Tapi sih untuk untuk berapa bulannya datang itu belum pasti ya. Tapi yang jelas Aku Laku itu punya DC lapangan.
karena Aku Laku itu aplikasi multiguna ya, jadi dia punya DC lapangan. Oke, untuk yang ketiga itu ada aplikasi Tunaiku. Buat kamu yang pakai aplikasi Tunaiku gagal bayar, itu Tunaiku punya DC lapangan ya. Nah, makanya dari itu kamu yang gagal bayar di Tunaiku, kamu persiapkan mental ya, untuk suatu saat misalkan Tunaiku datengin DC ke rumah kamu, itu kamu udah siapin mental ya. Nah, tapi jangan putus asa ya, tetap semangat ya. Tunaiku tidak terdaftar di fintech ya, tapi sebagian produknya itu perbankan ya untuk Tunaiku, makanya dia punya DC lapangan seperti itu. Oke, yang nomor 4 itu ada Kredivo ya teman-teman. Kalau kamu gagal bayar di Kredivo atau telat bayar di Kredivo ya, Kredivo itu punya DC lapangan yang suatu saat itu bisa datang ke rumah kamu ya, untuk aplikasi Kredivo ya. Makanya buat kalian siapin mental misalkan kamu gagal di aplikasi Kredivo ya. Oke, untuk yang kelima itu ada aplikasi Monas ya, modal nasional. Itu juga punya DC lapangan ya. Cuman kalau untuk Monas itu mungkin yang Jabotabek ya, di dalam Jabotabek ya. Mungkin untuk luar Jabotabek saya belum dapat informasi yang terbaru sih. Kalau untuk aplikasi Monas ya udah dia udah punya kantor cabang atau belum di luar Jabotabek, itu saya belum dapat informasi. Tapi untuk sekarang sih masih yang di Jabotabek ya, yang didatengin sama DC dari aplikasi Monas atau modal nasional ya. Oke, untuk yang keenam itu ada Uang Teman ya. Aplikasi Uang Teman itu juga punya DC lapangan ya. Suatu saat aplikasi tersebut bisa mendatangkan DC-nya ke rumah kamu ya. Oke, itu dia ada beberapa aplikasi yang punya DC lapangan ya. Hanya dari itu buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi yang tadi aku sebutin, siapin mental ya, jangan putus asa ya. Kalau memang toh kamu belum punya uang, belum bisa bayar ya, kalian bilang aja belum ada uang itu. Tapi untuk utang itu wajib bayar ya, jangan sampai nggak bayar ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya seputar aplikasi pinjaman online yang punya DC lapangan ya. Buat kalian yang belum jelas bisa komentar di kolom komentar ya. Kalau video aku bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe-nya ya, dan juga like, karena dengan subscribe kamu bisa dapat informasi terbaru seputar pinjaman online dari channel aku ya, biar kamu gak ketinggalan informasi yang baru dari channel aku. Kamu subscribe dulu ya, dan mendukung channel ini supaya lebih berkembang ya. Oke, mungkin di video berikutnya aku mau bahas ya, apa hukumnya
jika gagal bayar di fintech yang legal ya. Ada pertanyaan seperti itu dari teman-teman yang komentar ya. Mungkin itu ntar di video berikutnya. Untuk sekarang aku belum bisa bahas ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.